ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وأمينه. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وبركة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن تعلم على أيدينا، اللهم آمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan. Salawat berkirim salam semoga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, seluruh sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Jemaah salat maghrib dan salat isya yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan hari ini insyaallah kita akan membahas pembahasan baru dari pembahasan Syama'ilun Nabi atau Syama'il Al-Muhammadiyah. Di pertemuan yang lalu kita membahas berkaitan dengan ilmu fiqih. Maka insyaallah ke depan kita akan selang-seling satu hari insyaallah kita belajar fikih, pekan berikutnya kita belajar Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, suatu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi atau sering kita kenal dengan Imam At-Tirmidzi, yang akan membahas bagaimana karakteristik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik secara zahir atau fisik beliau maupun secara akhlak, sifat perangai yang dimiliki oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kitab ini dinamakan dengan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah atau judul lengkapnya Asy-Syama'il An-Nabawiyah wal Khisal Al-Muhammadiyah. Kitab ini lebih dikenal dengan kata Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Asy-Syama'il diambil dari kata shimal. Shimal jamak dari kata shimal. Jamaknya adalah asy-syama'il atau syama'il. Artinya adalah sifat, perangai, akhlak ataupun yang lainnya yang sejenis. Adapun Al-Muhammadiyah disandarkan kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang akan kita pelajari, yaitu Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kitab ini mencakup beberapa hal yang perlu untuk kita perhatikan. Yang pertama, kitab ini akan membahas akhlaquhu sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi, perangai Nabi, sifat Nabi. Yang kedua atau yang pertama tadi, akhlak berupa kesabaran beliau, rahmat beliau, kasih sayang beliau, kemudian kedermawanan beliau, kemudian
beliau adalah orang yang suka memaafkan, al-'afw. Begitu pula al-ihsan, beliau adalah orang yang terbaik di dalam melakukan kebaikan secara manusiawi, sesama manusia. Begitu pula dipelajari dalam kitab ini khilqatuhu wa hay'atuhu wa madharuhu, yaitu fisik beliau, apa yang nampak dari jasad beliau, dan bentuk yang lain yang ada pada fisik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dipelajari ba'du af'alihi, yaitu sebagian dari perbuatan-perbuatan beliau. Sebagian perbuatan-perbuatan beliau, contohnya adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur, bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duduk, bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berjalan, dan seterusnya. Ini dipelajari dalam kitab ini. Begitu juga pembahasan khususiyatuhu, yaitu kekhususan beliau, maksudnya adalah privasi beliau, juga dipelajari dalam kitab-kitab ini. Begitu juga muqtanayatuhu, yaitu apa saja yang dimiliki oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab beliau ini. Ini diantara topik-topik yang akan dipelajari pada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Di antara hal yang perlu kita fahami pula sebelum kita masuk kepada kitab ini adalah tujuan dari belajar Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Di antaranya adalah disebutkan kitab ini merupakan di antara ilmu syar'i, bagian dari ilmu syar'i, yang mana ilmu syar'i tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada orang yang belajar. Allah memberikan kedudukan kepada orang yang belajar ilmu syar'i. Begitu juga Allah akan mengganjar dengan pahala sebagaimana pahala orang-orang yang menuntut ilmu. Maka ini adalah di antara keutamaan dan tujuan kita belajar dari kitab ini. Begitu pula ini merupakan al-babul akbar, pintu masuk terbesar. Ketika seorang muslim ingin sampai pada titik sebagaimana para sahabat menghadapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berinteraksi langsung dengan para sahabat. Para sahabat langsung melihat jasad Nabi dan berinteraksi dengan akhlak beliau. Maka ketika kita ingin melihat bagaimana fisik beliau, bagaimana akhlak beliau, maka kita akan membaca dari apa yang dituturkan oleh para sahabat, yang dituturkan dalam hadis-hadis di dalam kitab ini. Begitu pula ini merupakan pintu utama bagi siapa saja yang ingin mengungkapkan cintanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika hatinya tertaut kepada yang dipuja, maka dia akan bersungguh-sungguh di dalam memahaminya. Dan kita diperintahkan untuk mencintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman secara sempurna salah seorang di antara kalian hatta akuna ahabbu ilaihi, sampai aku dijadikan sebagai orang yang paling dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia seluruhnya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang ingin mencintai Nabi, dia harus mengenal. Tidak bisa seseorang hanya tahu namanya saja, kemudian dia mengaku bahwasanya dia mencintai orang yang dicintai. Maka ini adalah pintu utama. Begitu pula ketika seseorang mempelajari kitab ini, dia akan dekat dengan pribadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Al-iqtirabu min syakhsiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dan juga merupakan wasilah jembatan utama ketika seseorang ingin mendakwahkan Islam. Karena ketika seseorang ingin bertambah keimanannya, maka salah satu caranya adalah dekat dengan bagaimana cara Nabi SAW berislam. Begitu pula ketika seorang yang belum masuk Islam, ini juga merupakan wasilah ketika orang yang belum masuk Islam tersebut tahu bagaimana karakteristik Nabi kita, maka kata Imam Ibnu Hazm, cukup sirahnya saja itu bisa menjadikan orang masuk ke dalam Islam, karena begitu sempurnanya Nabi kita SAW. Manusia yang ketika hidup beliau SAW berani mengatakan ikutilah aku, sedangkan kita pasti ada beberapa aspek atau kehidupan kita yang kita akan tutup-tutupi aib kita. Tetapi Nabi kita mengatakan seluruh hidupku dicontoh. Maka Nabi SAW karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kesalahan, ketika melakukan kesalahan akan ditegur. Maka Nabi kita SAW berani mengatakan seperti itu, mengikuti di dalam makannya, berani mengatakan makan saya adalah makan yang terbaik, berani mengatakan tidur saya adalah tidur yang terbaik, berani mengatakan bahwasanya duduk saya adalah duduk yang terbaik, dan seterusnya. Salat saya adalah salat yang terbaik. Di segala bidang Nabi SAW adalah melakukan semuanya dengan terbaik, sehingga ini menjadikan kita diharuskan untuk lebih dekat kepada Nabi dengan mempelajari buku ini, insyaallah taala. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ringkaskan beberapa hal dari syarah kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah dari beberapa kitab. Saya akan bacakan beberapa hal yang penting sehingga kita bisa mendapatkan hal-hal yang dirasa inti dari pembahasan-pembahasan di dalam buku ini. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita pahami adalah apa saja yang diharuskan untuk diikuti dari Nabi kita SAW terbagi menjadi dua. Ada sesuatu yang tidak bisa diikuti dan ada sesuatu yang bisa diikuti. Sesuatu yang tidak bisa diikuti contohnya adalah fisik beliau. Fisik beliau adalah contohnya tampan. Maka ketika seseorang tidak diberikan fisik sama dengan Nabi, maka tidak bisa diikuti. Fisik beliau tidak bisa diikuti, gitu ya. Akan tetapi kata pensyarah di sini, beliau mengatakan, akan tetapi ketika seseorang diberikan apa yang sama dengan Nabi, itu merupakan kebahagiaan paling besar. Lakin ma'ahada falau anna ahadana wajada anna syai'an min awsafi khilqatihi yuwafiqu syai'an min khilqatihi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam fama a'zamuha min farhah. Kita tidak bisa mengikuti fisik Nabi, akan tetapi siapa saja yang dicocoki fisiknya itu sama seperti Nabi, maka itu merupakan kebahagiaan yang paling besar. Kebahagiaan paling besar, gitu ya. Kebahagiaan paling besar yang dimiliki oleh orang tersebut, karena bisa mencocoki, bisa mengikuti. Kenapa? Karena dia sama dengan Nabi di dalam fisiknya. Ini bagian pertama. Ada hal yang tidak bisa diikuti oleh seseorang ketika ingin mencontoh Nabi, yaitu fisiknya. Tapi ada juga hal-hal yang bisa diikuti dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa diikuti. Dan itu terbagi menjadi dua. Ada yang diperintahkan untuk diikuti, ada yang tidak diperintahkan.
yang diperintahkan orang yang mengerjakannya mendapatkan pahala sunnah, sebagaimana perkataan usuliyun, para ulama usul fiqh. Apa yang diperintahkan maka ketika diikuti maka akan mendapatkan pahala sunnah. Contohnya apa? Contohnya ketika Nabi mengatakan atau menyuruh kita untuk tidur dengan berbaring ke arah kanan, itu adalah di antara perintah. Maka hal tersebut ketika dilakukan mendapatkan pahala. Tetapi ada hal lain yang tidak diperintahkan, maka kata para usuliyun itu tidak membuahkan pahala. Contohnya apa? Contohnya apa? Contohnya adalah sifat al-jibillah, as-sifat al-jibillah, sifat adat, sifat kebiasaan Nabi. Seperti apa? Seperti berjalannya Nabi, seperti makanannya Nabi, gitu ya. Itu adalah sifat adat dari Nabi kita SAW yang tidak diperintahkan untuk diikuti. Oke, jalannya Nabi SAW contohnya tidak diperintahkan untuk diikuti. Tetapi kemudian beliau mengatakan, pensyarah di sini mengatakan, akan tetapi siapa saja seorang muslim yang dia mengikuti sifat adat tersebut yang tidak diperintahkan tersebut karena kecintaan kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, hubban hamalahu ala shiddati raghbah fit tashabbuhi wa ta'assi wal mumathalati li Rasulillah fi sya'ni kulli, fa hadhihi qadiyatun a'zam min an yuqala fiha innaha sunnatun yuthabu fa'iluha. Siapa yang mencontoh Nabi, mengikuti Nabi, walaupun itu adat, tidak diperintahkan untuk mengikutinya, kemudian dia mengikuti, maka ini jauh lebih mulia dibanding hanya mendapatkan pahala sunnah. Paham? Artinya hal tersebut walaupun hanya adat kebiasaan Nabi, ketika dia seseorang itu mengikuti hal tersebut walaupun tidak diperintahkan, tetapi karena cinta saya ingin seperti Nabi, maka itu lebih mulia dibandingkan hanya sebatas mendapatkan pahala sunnah. Contohnya apa? Contohnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, pernah beliau memakan sesuatu yang pernah dimakan Nabi. Kemudian Anas bin Malik mengatakan secara makna, beliau mengatakan, kalau saja sebenarnya saya nggak suka makanan ini, kalau saja Rasulullah itu tidak makan ini, saya nggak makan. Tapi karena Nabi makan, maka saya ikut makan. Anas bin Malik. Begitu pula Umar bin Khattab ketika melihat Hajar Aswad, kemudian mengatakan, kalau saja Nabi itu tidak mencium engkau wahai Hajar Aswad, saya nggak akan pernah nyium kamu. Begitu pula Ibnu Umar ketika berjalan keluar dari rumahnya, kemudian menepi ke sebuah pohon, kemudian duduk di situ. Kemudian dikatakan kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, kau sedang apa? Maka kata Ibnu Umar, dulu Nabi pernah keluar dari rumah beliau, kemudian beliau menepi di situ. Saya nggak ada kebutuhan di sini sebenarnya, cuma saya ingin seperti Nabi, maka saya duduk di sini, kata Ibnu Umar. Begitu juga para sahabat ketika sholat di masjid, kemudian Nabi melepas sendalnya, melempar sendalnya, dilemparkan. Maka para sahabat ngikutin semua, dilempar semua sendalnya. Maka ditanyakan oleh Nabi SAW, kenapa kalian ikut melempar sendal sedang sholat, gitu ya? Maka ya karena kami ingin mengikuti engkau ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya malaikat Jibril datang kepadaku, di salah satu sendalku ada kotoran, maka aku diperintahkan untuk membuangnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya ketika sholat kemudian ada najis harus segera dihilangkan, gitu ya, segera dihilangkan. Maka para sahabat mengikuti, dilepaskan. Ini menunjukkan adat itu sebenarnya tidak diperintahkan, tetapi ketika seseorang mengikutinya karena cinta, maka itu jauh lebih mulia, kata pensyarah di sini.
Kitab ini saya ambilkan salah satu syarahnya dari salah seorang ulama pengajar di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, Profesor Dr. Hasan bin Hamid Bukhari. Beliau pengajar di Masjidil Haram. Salah satunya saya ringkaskan dari situ. Ada pula karangan dari Syekh Saleh Muhammad Saleh Al-Munajjid yang ada di sini. Begitu pula nanti ada beberapa syarah lain yang insya Allah nanti saya ringkaskan dari kitab-kitab yang lain. Seperti itu. Ini yang perlu kita perhatikan dari hal-hal berkaitan dengan mengikuti Nabi kita SAW. Kemudian kitab ini dikarang oleh tadi Al-Imam Muhammad bin Isa bin Sawrah bin Musa bin Ad-Dhahak At-Tirmidzi, yaitu pengarang kitab Sunan At-Tirmidzi, salah satu dari sunan yang 6, pengarang kitab sunan yang 6, Al-Imam At-Tirmidzi. Beliau lahir tahun 209 Hijriah, wafat tahun 279 Hijriah, gitu ya. Kitab ini ada 56 bab. Berapa bab? 56 bab. Terdiri dari 415 hadis. Terdiri dari berapa? 415 hadis. Sebagian hadisnya, sebagian besarnya disepakati kesahihannya, dan ada beberapa hadis yang diperselisihkan kesahihannya. Oke, ini yang perlu diperhatikan dari muqaddimah dari buku ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya disebutkan oleh sebelum kita masuk ke hadis yang pertama, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, qad sannafan nasu qadiman wa haditsan, telah menulis kitab berkaitan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qadiman wa haditsan, baik ulama lama maupun sekarang, kata beliau. Kutuban katsiran, buku yang sangat banyak, mufradatan wa ghairu mufradatin, baik secara tersendiri menjadi satu kitab, contohnya kitab Syama'il ini, ataupun terangkum dengan pembahasan-pembahasan lain dalam satu kitab. Wa min ahsani man jama'a fi dzalik, dan paling bagus terbaik di dalam pembahasan berkaitan dengan karakteristik Nabi, fa ajada wa afad, paling bagus dan sangat berfaedah adalah karangannya Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawrah At-Tirmidzi, yaitu karangan beliau Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Afrada fi hadzal ma'na kitabahu al-masyhur bisyama'il, kitab beliau yang masyhur dengan nama kitab Asy-Syama'il, kitab yang terbaik kata Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir mengatakan kitab ini adalah kitab yang terbaik ketika seseorang ingin tahu bagaimana karakteristik Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sekarang kita masuk ke bab yang pertama. Setelah kita sedikit membahas muqaddimah, sekarang masuk pada bab yang pertama dari berapa bab tadi? 56 bab. Ini ya, bab yang pertama, dan hadis yang pertama dari berapa hadis? 415 hadis. Kita akan baca yang pertama, bab pertama, bab ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab terkait apa saja yang datang dari khalqi Rasulillah, fisik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oke, fisik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang ingin mendapatkan bukunya, sudah ada terjemahnya, dicari di marketplace, insya Allah banyak. Ditulis Syama'il Al-Muhammadiyah. Di sana nanti tinggal
dibuka, hadisnya sudah terdapat di situ, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Oke. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Gitu ya, insya Allah tidak rugi membeli satu buku, nggak nyampe 100.000 kalau tidak salah, seingat saya. Gitu ya. Oke. Di sini disebutkan hadis yang pertama, Haddatsana Abu Raja Qutaibah ibnu Sa'id, telah menceritakan kepada kami Raja Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas, dari Malik bin Anas, an Rabi'ah ibni Abi Abdurrahman, dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, an Anas bin Malik, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, annahu sami'ahu yaqul, dia mendengar Anas bin Malik berkata. Anas bin Malik berkata, Anas bin Malik itu siapa? Anas bin Malik merupakan sahabat Nabi, pembantu Nabi. Anas bin Malik diantara yang kita singgung pada pertemuan Sabtu kemarin. Anak dari siapa? Anak dari Ummu Sulaim dan Malik. Ummu Sulaim dan Malik. Malik merupakan orang yang hidup dalam tidak masuk Islam, sampai wafatnya juga tidak masuk Islam, tidak masuk ke dalam Islam. Kemudian Anas bin Malik ini 10 tahun sebelum Nabi berhijrah beliau lahir. Sebelum 10 tahun sebelum Nabi berhijrah, Anas bin Malik lahir. Usia 10 tahun kemudian beliau diajak oleh ibunya untuk dijadikan sebagai pembantu Nabi. Kesehariannya berarti berinteraksi langsung dengan Nabi SAW. Umur berapa? 10 tahun. 10 tahun. Kemudian Anas bin Malik ini dari suku Khazraj, dari Ansor, dari orang-orang Madinah, dari kabilah Khazraj di Madinah. Kemudian Anas bin Malik juga ketika berinteraksi dengan Nabi, artinya dia akan banyak meriwayatkan hadis. Tercatat 2286 hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ketika dibawa ibunya ke Rasulullah, kemudian ibunya mengatakan, ya Rasulullah, ini anak saya akan saya jadikan sebagai pembantumu. Maka Ummu Sulaim mengatakan, ud'ulah, doakan dia ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, Allahumma aktsir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyak hartanya dan anaknya. Wa barik fima a'taitah, dan berkahilah apa yang engkau berikan kepadanya ya Allah. Maka hartanya tercatat terbanyak di kalangan Ansor, terbanyak hartanya. Kemudian anaknya dalam riwayat disebutkan sampai 80 anaknya, dari 4 istri. Dari berapa istri? Dari 4 istri, 80. Kemudian kalau dijumlah dengan cucu-cucunya 123, sekitar segitu. 123. Ini diantara keberkahan yang diberikan, yang didoakan Nabi kepadanya. Dan umurnya lebih dari 100 tahun. 80 tahun berikutnya ketika Nabi wafat, 80 tahun berikutnya Allah panjangkan umurnya. Ini adalah Anas bin Malik, kemudian wafat di Basrah, di Irak, Basrah, Irak sana, radhiyallahu taala anhu. Ini adalah Anas bin Malik. Maka Anas bin Malik menceritakan fisik Nabi. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in. Nabi itu bukan orang yang tinggi al-ba'in, yang menjulang, yang sangat. Kayak fisik Nabi apa tadi? Bukan orang yang tinggi sekali, menjulang sekali. Maka akan terbetik dalam pikiran kita, berarti kalau tidak tinggi pendek dong, gitu ya. Maka kemudian beliau mengatakan wala bil qasir, tetapi juga tidak pendek, gitu ya, tidak pendek. Wala bil abyadil amhaq, dan beliau juga tidak al abyadil amhaq.